Katabolisme asam amino. Tujuan pembelajaran dari materi katabolisme asam amino ini adalah mahasiswa mampu menguasai pondasi saintifik pada materi katabolisme asam amino. Prosedur kerja yang kelompok kami lakukan adalah yang pertama yaitu baca dan pahami materi pembelajaran mengenai katabolisme asam amino. Yang kedua yaitu buatlah video mengenai contoh sumber dan katabolisme asam amino. Yang ketiga, rekam penjelasan mengenai materi tersebut. Dan yang keempat yaitu edit video pembelajaran semenarik mungkin. Pengertian dari katabolisme asam amino. Katabolisme asam amino adalah proses pemecahan molekul asam amino menjadi molekul yang lebih sederhana untuk dibuang gugus aminanya dan rangka karbonnya digunakan sebagai penghasil energi. Degradasi nukleotida. Pada sebagian besar organisme hidup, nukleotida, purin, dan pirimidin terus-menerus terdegradasi atau didaur ulang. Selama pencernaan, asam nukleat dihidrolisis menjadi oligonukleotida oleh enzim yang disebut nukleas, yang mengandung kurang dari 50 nukleotida yang disebut oligonukleotida. Enzim yang spesifik untuk memutuskan ikatan internukleotida dalam DNA disebut deoksiribonukleose. Yang mendegradasi RNA disebut RNase. Setelah terbentuk, oligonukleotida selanjutnya dihidrolisis oleh berbagai fosfodiesterase dalam proses yang menghasilkan campuran mononukleotida. Nukleotidase menghasilkan gugus fosfat dari nukleotida yang menghasilkan nukleosida. Molekul terakhir ini dihidrolisis oleh nukleosida menjadi basa bebas dan riboso yang kemudian diserap. Siklus urea. Sebelum membahas mengenai siklus urea, sebagaimana yang kita ketahui, hampir seluruh urea dibentuk di dalam hati dari katabolisme asam-asam amino dan merupakan produk ekskresi metabolisme protein yang utama. Konsentrasi urea dalam plasma darah terutama menggambarkan keseimbangan antara pembentukan urea dan katabolisme protein, serta ekskresi urea oleh ginjal, dengan sejumlah urea di metabolisme lebih lanjut dan sejumlah kecil hilang dalam keringat dan feses. Selanjutnya, Hans Krebs and Kurt Henselius pada tahun 1932 mengemukakan serangkaian reaksi kimia tentang pembentukan urea. Siklus urea itu disebut juga dengan siklus ornitin. Reaksi pengubahan amoniak atau NH3 menjadi urea NH2, 2CO. Kemudian, reaksi terjadi di hati dan sedikit terjadi di ginjal. Hati menjadi pusat pengubah amoniak menjadi urea karena terkait dengan fungsi hati sebagai tempat menetralkan racun. Amonia itu merupakan hasil dari asam amino yang berasal dari reaksi transaminasi. Asam oksalat dikatalis oleh enzim aspartat, dehidrogenase aspartat. Aspartat akan masuk dalam siklus urea dan reaksi deaminasi. Glutamat atau hasil dari transaminasi dan H2O yang dibantu oleh NAD+ yang menghasilkan NADH dan amoniak. Amoniak hasil reaksi tersebut yang akan diolah di siklus urea. Siklus urea jika tidak digunakan kembali untuk sintesis asam amino baru atau produk nitrogen lainnya. Gugus amino disalurkan ke produk akhir ekstretoris tunggal. Sebagian besar spesies akuatik seperti ikan yang bertulang bersifat amonotelik, mengekskresikan nitrogen amino sebagai amoniak.
Amoniak beracun hanya diencerkan di air sekitarnya. Hewan terestrial membutuhkan jalur untuk ekskresi nitrogen yang meminimalisirkan atau meminimalkan toksisitas dan kehilangan air. Selanjutnya, yaitu kebanyakan hewan darat, yaitu adalah ureotelik, yang merupakan mengekskresikan nitrogen asam amino atau nitrogen amino dalam bentuk urea. Burung dan reptil bersifat urikotelik, mengekskresikan nitrogen amino sebagai asam urat. Kemudian tumbuhan. Untuk tumbuhan mendaur ulang hampir semua gugus amino. Mereka mengeluarkan nitrogen hanya dalam keadaan yang sangat tidak biasa. Bagi tumbuhan, asam amino itu menyediakan sumber nitrogen untuk pertumbuhan selnya. Senyawa nitrogen ini lebih mudah diserap oleh sel tanaman dibandingkan sumber nitrogen dari garam inorganik. Asam amino yang biasa digunakan adalah kasein, hydrolysate, L-glutamin, L-asparagin, adenin, glisin, glutamin, asparagin, L-arginin, cystein, dan tirosin. Kemudian, secara umum, tanaman juga mampu mensintesis asam aminonya sendiri melalui bahan dasar karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen melalui proses biokimia yang kompleks, namun membutuhkan energi yang besar. Tanaman mensintesis asam amino dari unsur-unsur primer seperti karbon dan oksigen yang diserap melalui udara, air, dan juga tanah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang regulasi siklus urea. Urea adalah molekul beracun, sintesisnya oleh karena itu diatur dengan ketat. Ada mekanisme pengaturan jangka panjang dan jangka pendek. Enzim siklus urea dikendalikan dalam jangka pendek oleh konsentrasi substratnya. Misalnya, sintesis urea dirangsang oleh makanan tinggi protein atau dengan puasa. Karbomil fosfat sintetase (CPSI) yang juga diaktifkan secara allosterik oleh N-asetil glutamat. Molekul yang disebut terakhir ini adalah indikator sensitif dari konsentrasi sel glutamat. Sumber N-asetil glutamat atau NAG dihasilkan dari glutamat dan asetil CoA dalam reaksi yang dikatalisis oleh N-asetil glutamat sintetase yang diaktifkan secara allosterik oleh arginin. Aktivasi CPSI oleh NAG adalah proses regulasi umpan balik positif karena peningkatan konsentrasi arginin menghasilkan peningkatan sintesis NAG. Penyaluran substrat juga meningkatkan efisiensi siklus urea. Gangguan katabolisme asam amino. Dalam katabolisme asam amino adalah salah satu penyakit genetik pertama yang diakui dan diselidiki oleh para ilmuwan medis. Kesalahan metabolisme hewan ini dihasilkan dari mutasi, yaitu perubahan permanen dalam informasi genetik, yaitu struktur DNA. Paling umum pada penyakit genetik yang berhubungan dengan metabolisme asam amino. Gen yang rusak mengkode suatu enzim penyumbatan metabolik yang dihasilkan dari defisit tersebut, mengganggu proses seluler dan organisme yang biasanya sangat terkoordinasi, menghasilkan jumlah dan atau jenis metabolit yang abnormal. Karena metabolit ini atau konsentrasinya yang meningkat seringkali beracun, kerusakan permanen atau kematian terjadi kemudian.
Aplikasi bagian A. Untuk apa makhluk hidup membutuhkan asam amino? Makhluk hidup membutuhkan asam amino sebagai tambahan nutrisi dari sumber makanannya. Sel dapat memproduksi protein dengan susunan dan fungsi yang berbeda menggunakan kombinasi dari 20 jenis asam amino, seperti contoh pembuatan PMTP berbahan dasar labu kuning melibatkan beberapa proses pengolahan yang membuat dampak pada kandungan gizinya, yaitu protein dan asam amino. Proses perendaman selama setidaknya 2 jam dapat meningkatkan bioavailabilitas protein dan asam amino yang terdapat pada berbagai jenis biji-bijian dan kacang-kacangan. Hal ini dapat terjadi karena adanya penurunan kandungan zat asam fitat dalam biji labu kuning setelah perendaman, di mana asam fitat mampu membentuk ikatan kompleks dengan protein dan menurunkan aktivitas enzimatik, solubilitas protein, dan daya cerna proteolitik. Meskipun tidak dapat mengurangi jumlah asam fitat yang terkandung dalam biji labu seluruhnya, proses perendaman dapat mengaktifkan enzim fitase endogen yang akan menghidrolisa asam fitat dalam biji menjadi bentuk yang lebih sederhana, sehingga protein yang sebelumnya terikat pada asam fitat tersebut dapat terlepas dan terserap dalam pencernaan manusia. B. Kapan dan bagaimana 20 asam amino dikatabolisme pada makhluk hidup? Katabolisme asam amino tersebut dapat terjadi ketika seseorang sedang berpuasa atau ketika tubuh orang tersebut kelebihan pasokan asam amino dari makanannya. Karena apabila kelebihan asam amino akan berdampak pada kesehatan. Contohnya dapat menyebabkan penyakit alergi, gangguan kinerja hati dan ginjal. Selain itu, terlalu banyak asam amino yang terdapat pada tubuh, maka kerja ginjal akan menjadi lebih berat dan bisa mengakibatkan kinerja ginjal menjadi terganggu. Untuk perjalanan asam amino di katabolisme dalam makhluk hidup yaitu 1. Degradasi dan sintesis protein berlangsung seumur hidup. B. Setiap hari manusia membongkar 1-2% total protein, khususnya protein otot. C. Peningkatan degradasi protein jaringan terjadi pada jaringan uterin selama kehamilan, kelaparan otot skelet, dan pada pembelahan sel fase metamorfosis. D. Hampir 75% yang dibebaskan akan digunakan kembali, sedangkan kelebihan asam amino tidak disimpan. Bila tidak segera diubah kembali menjadi protein, maka akan didegradasi. Bila ada kelebihan asam amino yang digunakan untuk biosintesis protein. F. Sebagian besar dari atom karbon diubah menjadi senyawa ambifolik. Senyawa antara siklus asam sitrat bisa diubah menjadi asetil, malat, oksalosetat, dan lainnya. G. Sedangkan nitrogen asam amino diubah menjadi urea dan diekskresi ke dalam urin. C. Apa yang terjadi jika seseorang diet dengan bahan yang mengandung asam amino? Untuk pembahasannya yaitu resiko kesehatan yang dapat timbul dalam menerapkan diet tinggi protein dengan pembatasan karbohidrat dalam jangka yang panjang hingga saat ini masih diteliti. Akan tetapi, beberapa masalah kesehatan dapat terjadi jika diet tinggi protein dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan tanpa adanya supervisi atau pantauan dari dokter gizi. Penyebab masalah kesehatan yang terjadi dalam melakukan diet tinggi protein, yaitu beberapa diet protein tinggi membatasi asupan karbohidrat yang cukup ketat sehingga dapat menyebabkan kekurangan nutrisi atau serat yang tidak mencukupi kebutuhan harian. Kemudian beberapa diet tinggi protein yang hanya mengkonsumsi produk susu dapat meningkatkan penimbunan lemak di jantung. Lalu, diet tinggi protein juga dapat memperburuk fungsi ginjal tubuh, dapat mengalami kesulitan menghilangkan semua limbah dari metabolisme protein yang berlebihan.
Selain itu juga, untuk seseorang yang melakukan diet dengan bahan yang mengandung asam amino saja tentu akan membuat kekurangan asupan atau nutrisi asam amino lainnya. Contohnya, apabila seseorang sedang diet makan nasi. Sebenarnya diet tanpa nasi bisa menurunkan berat badan, asalkan dilakukan dengan cara yang benar. Misalnya, menambah asupan serat, mengganti nasi dengan karbohidrat kompleks, perbanyak protein, sayur dan buah, serta siapkan cemilan sehat. Menurut pakar gizi, Jinan Bana, protein tersebut makronutrien dengan banyak peran penting dalam tubuh, antara lain membantu menjaga massa otot dan menurunkan berat badan seseorang karena membantu dia merasa kenyang sehingga tak makan berlebihan. Setidaknya jumlah protein yang harus dikonsumsi adalah 30-40% dari jumlah kalori yang dianjurkan. Jika jumlah kalori yang dianjurkan 1.800, maka jumlah protein yang harus dikonsumsi adalah 45 sampai dengan 218 gram per hari. Kemudian, menurut kata Dr. Chandai menjelaskan, kelebihan konsumsi protein dapat menimbulkan masalah kronis pada fungsi organ seperti kardiovaskular, gangguan pembuluh darah, cedera hati dan ginjal, hingga kerusakan lebih lanjut. Pada organ-organ ini bisa berakibat fatal, seperti yang pertama, berat badan meningkat. Diet tinggi protein mengklaim dapat membantu menurunkan berat badan. Jika seseorang melebihi kebutuhan kalori total, maka itu akan disimpan sebagai cadangan energi yang dapat menyebabkan peningkatan simpanan lemak. Ini bisa mengganggu rezim penurunan berat badan dengan kelebihan protein yang disimpan sebagai lemak. Yang kedua yaitu kerusakan ginjal. Pada kerusakan ginjal ini, kelebihan protein dapat membahayakan pasien yang sudah memiliki riwayat penyakit ginjal. Nitrogen berlimpah yang terkandung dalam asam amino membentuk protein adalah alasan dibalik penyakit ini. Ginjal yang telah rusak harus bekerja lebih keras untuk menghilangkan kelebihan nitrogen dan juga selain itu produk limbah dari metabolisme protein. Yang ketiga yaitu peningkatan risiko kanker. Diet tinggi protein tertentu, tentunya terutama yang berlebihan protein berbasis daging merah, telah dikaitkan dengan peningkatan risiko beberapa masalah kesehatan, termasuk kanker kolorektal, payudara, dan prostat. Semuanya terkait dengan makanan lebih banyak daging merah dan atau daging olahan. Makan protein dari sumber lain di sisi lain telah dikaitkan dengan risiko kanker yang lebih rendah. Yang keempat ialah penyakit jantung. Kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya penyakit jantung. Diet tinggi protein yang mencakup banyak daging merah dengan lemak jenuh dan produk susu penuh lemak dapat menyebabkan penyakit jantung. Ini mungkin terkait dengan konsumsi lemak dan kolesterol yang lebih banyak atau lebih besar. Menurut suatu studi yang mengatakan bahwa penelitian di tahun 2010 lalu, wanita yang banyak mengkonsumsi daging merah dan produk susu tinggi lemak memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit jantung koroner. Ayam, ikan, dan kacang-kacangan terbukti mengurangi resikonya. Makan daging merah dalam jangka panjang juga dapat meningkatkan trimetilamina N-oksida atau TMAO, molekul yang diproduksi usus yang terkait dengan penyakit jantung, menurut sebuah penelitian di tahun 2018. Kemudian yang kelima yaitu kekurangan kalsium. Menurut Dr. Candy,
Jika seseorang ingin mengkonsumsi protein tinggi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti identifikasi berapa banyak protein yang dibutuhkan tubuh. Kebutuhan protein setiap individu tergantung pada banyak aspek, seperti berat badan, usia, tujuan komposisi tubuh, tahap siklus tubuh, masalah medis, dan juga pilih sumber protein berkualitas baik seperti dari putih telur, produk susu rendah lemak seperti buttermilk, kemudian dadi, lalu panir atau keju, cottage, kedelai atau tahu, daging tanpa lemak seperti ikan atau potongan ayam tanpa lemak, serta sumber lain seperti kacang polong, lentil, dan kacang-kacangan dan biji-bijian lainnya. Jika Anda menderita gangguan organ seperti gangguan hati, gagal ginjal, diabetes, kanker, atau kondisi medis yang memerlukan pemantauan ketat asupan protein, konsultasikan langsung dengan ahli gizi agar jumlah protein dapat dihitung secara akurat sambil menghindari konsumsi berlebihan. Berhati-hatilah agar tidak menurunkan kadarnya sedemikian rupa, sehingga menyebabkan kekurangan dan hilangnya massa otot. Baiklah, saya akan menjelaskan aplikasi yang bagian D, yang soalnya bagaimana pengaturan katabolisme asam amino pada makhluk hidup. Jadi, kira-kira 75% asam amino digunakan untuk sintesis protein. Asam-asam amino dapat diperoleh dari protein yang kita makan atau dari hasil degradasi protein di dalam tubuh kita. Degradasi ini merupakan proses kontinu karena protein di dalam tubuh secara terus-menerus diganti oleh protein turnover. Jalur metabolik utama dari asam-asam amino terdiri atas pertama, produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digestif protein diet, serta sintesis asam amino di hati. Yang kedua, pengambilan nitrogen dari asam amino. Sedangkan ketiga adalah katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam serta siklus urea sebagai proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Lalu, yang keempat adalah sintesis protein dari asam-asam amino. Asam-asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain, atau karbohidrat dari protein. Tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Aplikasi bagian E. Apa yang terjadi pada makhluk hidup jika ada kelainan dalam mekanisme katabolisme asam amino? Kekurangan asam amino dapat menyebabkan tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik. Salah satu dampak kekurangan asam amino adalah malnutrisi berupa kwashiorkor. Gejala yang timbul berupa perubahan kulit dan rambut, yaitu warna dan tekstur, penurunan massa otot, diare, gangguan tumbuh kembang, serta gangguan kekebalan tubuh. Asam amino dalam jumlah berlebih juga tidak baik untuk tubuh. Tingginya kadar asam amino dalam tubuh akan menyebabkan peningkatan proses metabolisme. Jika terjadi secara berlarut-larut, kondisi ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti peningkatan kadar kolesterol, perusakan jaringan tubuh, serta berbagai penyakit kardiovaskular.